Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Aidiludin selaku dosen pengampu matkul media pembelajaran. Tentu saja saya di sini akan memberikan peta imajinasi yang berjudul bentuk dan belajar berbasis aneka sumber yang disingkat BEBAS. Oke, dalam bentuk dan belajar berbasis aneka sumber ini menurut oleh Deller dalam Sirekar 2008 nomor 4 mengatakan bahwa istilah belajar berbasis aneka sumber terkait dengan istilah lainnya. Nah, di sini saya menulis ada open learning, distance learning, flexible learning, learning resource, dan resource based. Jadi di Doran ini mengatakan bebas ini dijadikan sebuah istilah ini 5 ini, jadi suatu pernyataan yang tersirat dan menurut Brown dan Smith ini bebas ini maksudnya contohnya seperti buku. Nah, buku ini kemudian terjadi peningkatan penggunaan media buku termasuk kayak bahan-bahan belajar terbuka, petunjuk belajar, petunjuk teks kerja, video dan audio. Jadi perkembangan maksudnya ini bebas itu yang menurut Brown dan Smith. Nah, dari perkembangan itu maksudnya dalam media itu ini mengakibatkan perkembangan teknologi yang dimungkinkan untuk menjadi media canggih termasuk komputer, machine learning, yang kedua komputer conferences, CD-ROM dan multimedia, komputer multimedia tab, discussion group, interactive video disc, material on the web, teleconferencing, video conferencing, and telematic. Jadi dari definisi yang oleh Dorel yang berbentuk tersirat dan oleh Brown dan Smith ini bebas ini sangat terkait dengan beberapa pengertian dari sistem ini. Jadi yang disebutkan tadi saya menyebutkan 5 ini istilahnya. Nah, apa ini istilahnya, seperti apa ini dan lainnya, saya akan jelaskan. Di sini open learning sendiri ini maksudnya prinsip belajar terbuka bagi semua orang. Jadi tanpa usia, tanpa memandang pangkat atau usia, walaupun masih kecil, walaupun tidak tua atau masih remaja, ini bebas untuk belajar. Kedua, distance learning. Distance learning ini maksudnya pendidikan jarak jauh, sistem penyampaian pembelajaran yang menghubungkan learner dan dengan sumber pendidikan. Jadi distance learning ini pembelajaran yang berbentuk jarak jauh. Nah, jarak jauh ini yang bentuk instruktur dan learner berada pada jarak pisah secara geografis gitu. Yang ketiga, flexible learning adalah jenis belajar yang dapat menggunakan sebagai sumber belajar dan dalam semua bentuk media dan sumber belajar. Nah, fleksibel ini semua bentuk, semua barang yang bisa untuk digunakan untuk belajar. Nah, itu termasuk flexible learning. Yang keempat, learning resources. Learning resources ini adalah material pembelajaran
termasuk video, buku, kaset audio, CVT, dan program interaktif video. Yang terakhir, resources based. Resources based adalah belajar berbasis aneka sumber bebas, secara luas meliputi jenis sistem pendidikan seperti pendidikan terbuka, pendidikan jarak jauh, belajar fleksibel, menggunakan aneka sumber. Kebutuhan 4 ini. Oke, jadi itulah istilah-istilah pengertian bebas untuk belajar berbasis aneka sumber. Kedua, ini saya akan memaparkan bentuk sumber belajar. Bentuk sumber belajar ini ada 3. Nah, saya menulis ini macam-macamnya bentuk sumber belajar menurut klasifikasinya. Dan yang kedua, ini bentuk sumber belajar yang berbasis yang berdasarkan kriteria umum dan kriteria tujuan. Jadi beda ya. Ya, yang pertama saya klasifikasikan bentuk sumber belajar. Yang pertama pesan, yang kedua orang, ketiga teknik, yang keempat bahan, yang kelima alat, yang keenam lingkungan. Nah, di lingkungan ini dibagi menjadi 2, ini lingkungan sosial dan alam. Lanjut, yang berdasarkan kriteria umum. Kriteria umum ini yang pertama ekonomis, fleksibel, praktis dan sederhana, mudah diperoleh sesuai tujuan. Yang terakhir berdasarkan kriteria tujuan, motivasi, masalah, tujuan pembelajaran, penelitian. Jadi bentuk-bentuknya sumber belajar ini ada banyak ya. Oke. Nah, di sini kan sudah macam-macamnya bentuk sumber belajar kan banyak sekali. Nah, ini banyak orang beranggapan bahwa untuk menyediakan sumber belajar menuntut adanya biaya yang tinggi dan sulit untuk mendapatkannya. Padahal tidak, karena di sini kan sudah ada macam-macamnya seperti pesan, orang, teknik, ini kan ini memilih apa yang digunakan. Jadi lebih efisiennya fungsinya yang penting. Kalau fungsinya pas dan dengan bahannya, bentuknya itu bisa dipakai media pembelajaran. Nah, jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat di pemaparan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.